Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara terkait wacana standarisasi kelas BPJS Kesehatan yang disesuaikan dari sistem 3 kelas yakni kelas 1, 2, dan 3 menjadi satu standar secara bertahap akan segera diterapkan. Adapun standarisasi sistem kelas ini dikenal dengan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Menkes menyebut program KRIS dipastikan terus berjalan secara bertahap dimulai dengan menerapkan standarisasi ruang rawat inap kelas 3 di setiap rumah sakit. Menkes menjelaskan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan sosial di mana seluruh rakyat Indonesia punya hak yang sama dalam mengakses fasilitas maupun pelayanan kesehatan. Penerapan kebijakan kelas rawat inap standar ini pun dinilai berdampak pada rumah sakit. Rumah sakit harus menyediakan anggaran untuk berinvestasi dalam memenuhi klasifikasi kelas rawat inap standar. Selain itu, sebagian rumah sakit harus menurunkan kapasitas tempat tidur agar sesuai aturan dalam kelas standar. Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan ada plus minus dari kebijakan standarisasi kelas ini, diantaranya kebijakan tersebut akan menurunkan disparitas iuran dan layanan yang selama ini cukup jomplang. Nantinya peserta tak perlu repot urus naik kelas demi layanan yang lebih memadai, juga sebaliknya, peserta tak perlu turun kelas demi biaya yang lebih ringan di kantong. Oleh karena nantinya tidak bisa lagi naik kelas, maka kualitas pelayanan harus benar-benar dijamin dengan standar yang baik. Hal ini pun perlu menjadi perhatian penyedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Selain itu, kebijakan ini sejatinya bisa jadi jurus untuk menekan potensi korupsi atau fraud yang selama ini terjadi akibat praktik manipulasi oleh oknum tertentu. Tak hanya itu, ketika pelayanan menjadi sistem satu kelas, arus keuangan BPJS dinilai akan lebih terjamin selama yang dipenuhi pemerintah terus bisa ditutup. Namun, lanjut Timbul, hal ini tidak mutlak terwujud karena peserta dari kelas-kelas yang tidak ditanggung pemerintah bukan tidak mungkin akan tetap sulit bayar dan memberi tekanan defisit akibat kondisi pemulihan ekonomi.